dari tadi kayak megangin tangan saya. Makanya saya nggak bisa ini. Ya. Dia jadi dia dalam keadaan setengah-setengah. Oke. Sosok apa Tasya? Yang sebenarnya berusaha berinteraksi. Ini besar sih, makanya aku samperin dia karena takutnya dia masuk. Ray tahan ya. Iya, Oke. tahan ya. Ray masih bisa tahan? Fokus dulu. Fokus ya. Oke, fokus dulu. Boleh kita lihat video dari lokasi yang pernah dikunjungi juga Elvin. Kenapa Elvin lokasi ini? Buat kalian, Ini lokasi mana ya? Ini lokasi ada di daerah Subang. Ini Oke. apapun bentuk kalian, bekas pabrik konveksi. Oke. Jadi menurut warga sekitar ini terbengkalai selama 10 tahun. Jadi konon warga setempat itu pernah diteror sama sosok wanita. Tadi ada tulisan perhatikan dan dengarkan suara baik-baik. Emang ada apa? Di situ saya mendengar suara nangis. Anda mempunyai hobi. Anda adalah seseorang yang sensitif. Kalau tadi Tasya mengatakan itu, Tasya mungkin boleh sambil jaga Ray terlebih dahulu. Sepertinya ada. Ray kalau bisa tetap tahan ya. Ray. Ray. Oke. Siapa ini? Kenapa? 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 Ngomong bisa yuk, ngomong. Bisa ngomong? Bisa ngomong? Bisa ngomong? pergi! Boleh pegang kaki. Udah, yuk. Pegang kaki. Keluar. Minta air. Minta air. Ray, denger aku ya. Keluar, udah keluar. Lawan. Lawan. Sadar. Jangan dilihat lagi. Yuk. Yuk. Ya, minum. Oke, minum dulu. Melek. Lawan. Dah. Melek, jangan merem lagi, kamu sabar aja. Melek. Tenang yuk. Kamu kalau mau ngomong, jangan setengah-setengah. Ayo. Ayo. Mau ngomong nggak? Mau diganggu. Nggak mau apa? Apa? Enggak ada yang ganggu. Enggak ada yang ganggu. Dah. Udah ya, keluar ya. Yuk. Udah, nggak diganggu. Ya, Kamu diem sebelah aku situ. Yuk, keluar yuk. ya. Mau keluar? Ya. Dah. Yuk. Disengaja di awal saya mengambil kamu. Oke. Oke. Tasya mungkin bisa sambil dijelaskan? Iya. Mungkin ini nyamber sama perempuan yang di rumahnya Mas Elvin ini sih. Karena tadi dia bilang nggak mau diganggu. Biasanya kalau memang udah lama di situ, tiba-tiba ada manusia masuk, maksudnya dia udah biasa dengan kejadian buruk, energi negatif. Terus tiba-tiba masuk dengan banyak orang, kamunya positif, jadi terganggu. Oke. Ya, ini adalah sosok yang tadi masuk ke Roy. Apa ini? Ini sosok artinya Perempuan. lidahnya menjulur. Iya. Kalau menurut saya, meskipun memang sudah tidak dipergunakan, jangan juga diabaikan karena hanya menambah energi dia untuk berada di sana sebenarnya kan, ketika tidak dirawat. Tapi bagaimanapun juga Mas Elvin, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesediaannya untuk berbagi pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Saya akan persilakan Anda kembali ke tempat Anda. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak. Dan berikutnya saya akan mengundang medium kita yang kedua untuk membagikan pengalamannya. Ada Asep Ramadan.
Asep, pedagang sekaligus pemeran figuran. Dagangannya pernah dibeli makhluk halus di kampung gaib. Selamat malam, Pak. Selamat Silakan. malam. Silakan untuk duduk, Pak. Terima Baik. kasih. Silakan teman-teman panelis untuk duduk. Baik. Asep Ramadan. Biasa kita panggilkan Pak Asep ya hari ini ya. Iya. Baik, Pak Asep, saat ini saya akan segera mempersilahkan Pak Asep untuk sedikit bercerita mengenai pengalaman Anda. Tasya Ervan, Anda juga mungkin bisa mendengarkan, tapi mungkin ada foto dan video ya yang dikirimkan juga ya. Iya betul. Oke, mungkin sambil Pak Asep sedikit bercerita, kita bisa sedikit melihat terlebih dahulu foto atau video yang dikirimkan, sambil mungkin biar kita mendapatkan gambaran lokasinya dari apa yang dialami oleh Pak Asep. Oke. Ini boleh dijelaskan, ini di mana, Pak? Ini letaknya di Selawi, Desa Dayeuh, Kecamatan Cilengsi. Oke, ini area tempat tinggal atau apa, Pak, sebenarnya, Pak? Kebetulan kontrakan saya ini ada di sebelahnya. Oke, jadi ini bersebelahan dengan area tempat tinggal Anda. Betul, Pak. Oke, kemudian jarak dari rumah Anda tadi, video yang dikirimkan adalah area rumah Anda ya? Iya. Area tempat tinggal Anda? Iya, betul. Ke tempat Anda berdagang itu jaraknya berapa kilo? Kurang lebih? Sekitar Dekatkah, jauh? 3 kilometer kurang lebih. Baik, setiap hari Anda melewati rute tersebut Iya. ya? Baik, Iya, dan itu sudah menjadi sebuah rutinitas Anda untuk berdagang artinya, Pak ya? Betul, Oke. Pak. Iya. Pengalaman apa, Pak, yang Anda alami? Waktu itu kan saya jualan biasa pulang jam 5:30 ya, udah pulang. Nah waktu itu saya mau pulang dari jualan, hujan besar, Pak. Jadi saya menunda pulang saya sampai nunggu hujan reda. Nah udah gitu reda, terus saya jalan. Sampai di jalan ketemu sebuah gapura ya, gapura kuburan itu. Udah gitu kan saya kecapean, berhenti dulu. Saya ketiduran itu di ada di gapura itu ada temboknya. Saya duduk ketiduran. Entah berapa menit saya tidur, tiba-tiba ada yang nyentuh kaki saya. Bang, beli katanya. Asalnya gelap gulita ya waktu saya duduk di situ. Tapi ketika ada yang membangunkan seperti terang benderang, di depan itu ada sebuah tenda orang yang mau hajatan gitu. Nah, tiba-tiba muncul 3 orang, 1 orang anak kecil, ibu-ibu sama bapak-bapak nyamperin. Beli bang katanya. Udah gitu saya layanin, jualan saya kan masih banyak. Dia beli, mesen lagi sampai habis. Sampai selesai habis ya tak. Ngelihat ke depan, kan ada hiburan tuh di depan itu ada apa namanya, seperti orang lagi hajatan lah. Ya, musik, Ada musik, rakyat lah hiburan rakyat. Itu langsung berubah. Anak kecil itu asalnya biasa normal, saya juga tidak takut ngelihatnya ya. Tiba-tiba matanya tuh bolong. Terus lama-lama hilang. Jadi asap gitu terbang. Terus ibunya, terus bapaknya. Ini sosok-sosok Iya. yang tadi beli dagangan Anda ya? Iya, yang udah beli dagangan saya. Udah gitu saya ketakutan di situ ya, gemetar. Lalu tidak ingat apa-apa lagi karena kaget ngelihat makhluk seperti itu. Oke. Gitu. Akhirnya saya jatuh pingsan. Nah pagi-paginya saya sama penjaga kuburan dan tukang ojek digotong ke tempat ini yang agak jauh dari situ. Oke. Iya. Nah, udah gitu kan saya pakai tas pinggang ya. Saya buka, uangnya ternyata daun kering yang masih itu. Ada satu pertanyaan saya sebenarnya sebelum mungkin itu kita bahas mengenai gambar dari Ervan juga. Ketika Anda mengatakan bahwa Anda kan menunggu hujan reda dan Anda mau pulang. Iya. Dan tiba-tiba Anda menemui sebuah gerbang dan kemudian Anda melihatlah
adanya kegiatan-kegiatan tersebut gitu ya. Iya. Rute itu memang rute yang selalu Anda lewati atau Anda seperti tidak mengenali rute itu? Waktu itu saya baru pertama kali lewat situ. Oke. Biasanya Ada rute lain yang ada Anda rute tempuh. lain, iya. Tapi baru pertama kali Anda Iya. lewat ke situ. Iya. Jadi memang ini adalah sebuah rute yang tidak Anda kenali sebelumnya ya. Iya, tidak. Baik. Ervan mungkin bisa diperlihatkan. Ya. Seperti beberapa episode yang lalu saya pernah bilang kalau kuburan tuh belum tentu tuh sepi. Ya, Dan kuburan tuh malah jadi bisa kayak kampung gaib gitu loh. ya. Dan ini emang bener banyak sekali sosok-sosok yang menyerupai orang tuh. Ada orang yang bercaping, terus Ya. ada ibu-ibu tua yang menggunakan selendang terus menggunakan kayak tampah kayak gitu loh. Dan ada anak kecil juga. Dan emang rame di jalur ini. Oke. Tasya, dari cerita yang disampaikan oleh Pak Asep, apa yang kamu tangkap? Menarik sih, aku lumayan sering dengar cerita kayak gini. Tapi yang kalau aku tangkap dari Pak Asep ya, karena dia emang orangnya nggak punya niat apa-apa, Ya. tulus aja. Dan sebenarnya tanpa Bapak sadari memang udah diarahkannya ke arah situ. Oke. Dari cerita Pak Asep tadi, sebenarnya pada saat Pak Asep bercerita ada satu yang tiba-tiba menjadi sebuah ingatan buat saya. Adalah dari ceritanya Pak Asep tadi, Pak Asep selalu mengatakan dia seperti berada di, bisa dikatakan dimensi yang berbeda. Dia masuk ke dalam area kampung dari makhluk astral yang tanpa disadari. Ada kartu yang saya ambil ketika di awal terjadi pembicaraan kita malam ini di Medium. Ya kan? Ketika tadi di awal saya melihat ada apa sih di studio. Saya kocok dan saya ambil kartunya adalah kampung gaib. Yang tanpa disadari ternyata malah memberikan jawaban, karena saya berpikir bahwa ini makhluk-makhluk tak kasat mata yang ada di studio yang begitu banyak. Tapi dari tadi interaksi kita sebenarnya hanya dengan sosok-sosok itu. Iya. Yang akhirnya menjadi pertanyaan saya, kenapa kartu ini yang keluar? Ternyata kartu ini mewakili cerita dari apa yang disampaikan oleh Pak Asep. Ya. Pak Asep berkunjung ke sebuah kampung ajaib. Kampung ajaib. Tapi Ervan, boleh saya pinjam kartunya untuk kita melihat adakah sosok yang mengikuti atau mendekati. Kalau meskipun tadi kan Tasya juga bilang sebenarnya Pak Asep ini sebenarnya orangnya lurus-lurus aja, energinya positif itu. Iya. Boleh kita gunakan ya. Pak Asep, maaf, boleh dikocak dan kemudian mungkin sambil berpikir mungkin di area rumah kali ya. Iya, mungkin di tempat kejadian boleh Pak Asep Sambil membayangkan tempat kejadian. konsentrasi pada saat kejadian itu Pak, sambil kocok itu kartu. Oke. Ya. Oke, silakan diambil satu. Salah satu kartu mana saja terserah Anda, mau di tengah, mau di atas. Sambil yang tengah. Ya, Pak. atau mungkin boleh ya, gini. Maaf Pak. Silakan dipilih dari kartu-kartu yang ada. Iya. Oke, silakan. Saya pilih yang ini aja nih. Dan itu sama yang saya gambarkan ini. Kerah hitam. Wah, kok bisa? Oke. Jadi sosok yang digambarkan oleh Ervan tadi Dan dia penguasa di Area. jalan itu, iya. itu. Baik. Jadi ini adalah energi besar. Tanpa disengaja di awal saya mengambil kampung. Apa itu? Kebakar. Disengaja di awal saya mengambil kampung. Tolong dong ada. Ini pemadam ada. Ini mencoba untuk menunjukkan energi yang ada sepertinya ya. Iya. Gue keluar aja dulu kalau belum padam. Ya. Kayu soalnya. Ya. Bisa sambil dipastikan juga ya, dicek terlebih dahulu. Oke, baik. Tasya, ini
energinya apa sebenarnya? Kalau dilihat dari perwujudan, Ervan pun juga sudah mengatakan sebenarnya energinya negatif ya. Baik, seberapa kuat energinya dari sosok itu sendiri? Ya kuat sih, tapi maksudnya kalau menurut aku sih bisa terbakar tadi nih hubungannya dengan si Ray tadi. Karena kan tadi aku suruh pindah ke sebelah aku untuk mengeluarkan dia. Oh, ini malah sosok yang barusan berinteraksi dengan kita, malah sosok yang berbeda. Maksudnya bukan yang kita bahas ini, tapi adalah sosok dari yang tadi berinteraksi dengan salah satu panelis kita ya. Iya. Tapi bagaimanapun juga memang teman misteri bahwa sebuah pengalaman yang menarik yang dialami oleh Pak Asep, di mana memang beliau diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sebuah kampung gaib yang sedang menyelenggarakan sebuah acara. Namun pada akhirnya memang bisa ditemukan kembali oleh masyarakat yang ada di sekitar. Iya. Sebuah pengalaman yang memang mungkin memberikan kesan tersendiri untuk Pak Asep, tapi bagaimanapun juga memberikan sebuah pembelajaran. Tapi bagaimanapun juga Pak Asep, terima kasih banyak atas waktunya dan juga kesediaannya membagikan pengalaman Anda di Medium pada malam hari ini. Saya akan silakan Pak Asep. Oh iya. Kembali ke tempat, silakan teman-teman untuk berdiri. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Iya. Pak Asep. Silakan. Iya. Baik. Anda masih menyaksikan Medium pada malam hari ini dan sebelumnya tadi saya sudah tanyakan kepada Hana apakah keberatan untuk dibacakan kartu tarot Tasya dan tidak masalah ya? Masalah. Baik. Hana mungkin bisa berpindah ke sebelah sini, silakan. Hana shuffle aja kartunya. Kalau mau stop, kalau belum mau stop, nggak usah stop. Yang mau dibacakan apa? Karir, asmara, rezeki, atau apa? Rezeki aja. Oke. 3 kartu ya. Ambil, diniatin lihat rezeki. Boleh diberikan kita Tasya? Kartu yang pertama, kalau rezeki, ini artinya Hana memang masih di bawah. Jadi apa yang dia dikerjakan itu memang masih ada yang ngatur gitu. Di atasnya tuh masih ada yang mengatur itu. Tapi kamu sebenarnya tinggal ngikutin aja, akan aman. Cuman sebenarnya dia ini punya pemikiran juga yang straightforward. Ya? Ya, Jadi apa yang dia pikirin itu harus dilakuin, apa yang mau dimauin itu harus dilakuin gitu. Padahal nggak semuanya harus kayak gitu. Nah, coba karena kan kamu masih ada di bawahnya orang nih, siapa yang memegang kamu. Nah itu harus didiskusikan. Soalnya kalau enggak, nanti yang ada kamu pusing sendiri. Padahal sebenarnya bisa didiskusikan antara kamu sama orang yang bantuin kamu dalam pekerjaan. Jadi ini sebenarnya lebih ke saran buat kamu nih ke depannya untuk kerjaan kamu emang harus banyak diskusi. Oke. Jadi yang bisa disimpulkan adalah saat ini kondisinya memang bagaimanapun Hana berada di posisi yang memang belum bisa mengambil sebuah keputusan untuk pekerjaan. Tapi di satu sisi pun juga memang meskipun itu ikuti saja alurnya. Yeah. Tapi ada satu kebiasaan dari Hana yang memang mempunyai kebiasaan adalah berpikir tegas, lugas, dan langsung menyampaikan apa yang disampaikan ya. Apa yang dipikirkan itu biasanya langsung sampaikan. Tapi ternyata bisa berdampak juga overthinking kalau istilah anak saat ini ya. Iya, overthinking. Gitu kan ya. Oke. Tapi bagaimanapun juga teman misteri sekaligus juga mengingatkan bahwa tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka. Hanya yang lemah akan mudah menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Tasya, terima kasih banyak. Ervan, terima kasih banyak. Hana, terima kasih banyak. 30 panelis, terima kasih banyak. Teman misteri di rumah, terima kasih banyak. Kita ketemu di Medium, hanya di Antv. Selamat malam.